Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurintan, nomor induk mahasiswa 20023. Di sini saya akan melakukan pemasangan NGT. Pemasangan NGT adalah memasukkan selang NGT ke lambung pasien melalui hidung dan nasofaring. Indikasi pemasangan selang ini ada beberapa. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Yang kedua, dilakukan dekompresi lambung. Yang ketiga, irigasi lambung. Kontraindikasi pada pemasangan ini sangat diwaspadai pada pasien. Yang pertama, pasien dengan varises esofagus. Yang kedua, pasien dengan nasofaring. Yang ketiga, pasien dengan fraktur basal kranik. Komplikasi pada pemasangan ini, yang pertama, iritasi mukosa hidung, yang kedua, iritasi nasofaring, yang ketiga, aspirasi akibat rangsangan dari selang. Pertama, kita harus selalu mengidentifikasi pasien, lalu kita akan mengkaji status kesadaran pasien, apakah pasien sadar atau tidak sadar. Lalu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Di sini saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Jelaskan tindakan prosedur kepada pasien dan keluarga pasien, dan jangan lupa meminta persetujuan dari pasien dan keluarga pasien. Posisikan pasien dengan high volar karena pasien sadar. Posisikan pasien dengan kepala atau leher sedikit ekstensi. Lalu kita akan memasang kaperlak di dada pasien. Mengecek kepatenan hidung pasien yang akan kita masukkan dengan selang. Coba tutup hidung sebelah kiri, tarik nafas, hembuskan. Lalu sebelahnya ibu, apakah ada sumbatan? Pastikan hidung pasien paten untuk kita masukkan selang. Lalu memasang handscoot. Setelah itu, kita mengukur panjang selang pasien untuk kita masukkan ke hidung pasien dengan cara mengukur dari ujung hidung menuju daun telinga. Lalu kita tarik ke posisus posiodeus. Jika sudah kita ukur, lalu tandai selang. Olesi ujung selang dengan jeli yang sudah kita taruh di kasa steril. Kira-kira 15-20 cm. Masukkan ujung selang ke lubang hidung yang sudah kita cek tadi kepatenannya. Masukkan selang menuju nasofaring. Meminta pasien untuk fleksi kepala ke arah depan atau ke arah dada. Meminta pasien untuk menelan, dorong terus menuju lambung. Jika terhambat, tahan selang. Lalu meminta pasien agar rileks. Dorong selang sampai batas yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, pengecekan posisi selang, apakah sudah di lambung atau di saluran pernapasan. Ada 3 cara mengecek kepatenan posisi selang. Yang pertama, menggunakan aspirasi hearing 50 cc. Masukkan ujung selang dan ujung hearing. Kita lakukan aspirasi. Jika ada cairan berbusa dan kekuningan, maka ujung selang tepat berada di lambung. Kita kembalikan isi lambung. Pengecekan yang kedua, memasukkan udara hearing sebanyak 20 cc. Masukkan ujung selang NGT dan hearing. Menggunakan stetoskop, taruh diafragma stetoskop di daerah lambung. Mendorong hearing. Jika sudah mendengar suara seperti gelembung, maka menandakan selang sudah berada di lambung. Lalu kita tarik
Tarik kembali shiri udara di dalam lambung. Kita lepaskan ujung selang NGT dan shiring. Cara yang ketiga dengan mengecek ujung selang, memasukkan ke dalam wadah air. Masukkan ujung selang yang berisi air. Jika di dalam air tidak ada gelembung, bisa dipastikan selang sudah tepat di lambung. Pengklaiman selang, menutup ujung selang NGT. Lalu kita akan melakukan fiksasi di hidung pasien. Kita sudah melakukan fiksasi pasien di hidung dan di bahu agar terjaga dengan baik. Lalu kita akan melakukan evaluasi pasien, apakah pasien nyaman dengan posisi seperti ini. Habis itu bereskan alat-alat dan melepas handscoon dan mencuci tangan. Dan jangan lupa kita selalu mendokumentasi tindakan keperawatan yang telah kita lakukan. Kita sudah menyiapkan alat dan perlengkapan untuk makanan pasien melalui selang NGT. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mengidentifikasikan pasien. Setelah itu, kita menjelaskan prosedur tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Setelah itu, kita harus melakukan cuci tangan. Di sini saya sudah mencuci tangan. Habis itu, posisikan pasien dengan posisi semi-volar 30-45 derajat. Cek bisi usus pasien menggunakan stetoskop. Untuk memastikan peristaltik usus pasien itu bekerja dengan baik. Setelah itu, kita memasang perlak di dada pasien. Memakai handscoon dan mengambil shiring. Melakukan aspirasi lambung dulu terlebih dahulu untuk memastikan kepatenan selang NGT di dalam lambung. Dengan cara membuka ujung klem selang NGT, lalu sambungkan ujung selang ke ujung shiring. Tarik shiring. Jika ada cairan berbusa dan kekuningan, maka ujung selang tepat berada di posisi lambung. Kita hubungkan ujung shiring ke ujung selang NGT. Kita masukkan ke dalam shiringnya. Lepaskan klem dan biarkan makanan mengalir. Setelah kita memberi makanan lewat selang NGT, jangan lupa untuk melakukan pembilasan pada selang NGT dengan air putih sebanyak 20-30 cc. Setelah selang nampak jernih dan bersih, lakukan klem pada selang.